Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memantau perkembangan yang paling terupdate di area matras bambu Tanggul Laut. Ini tepatnya di Morosari Sayung, Mas Bro. Saya mengambil gambar ini pada tanggal 15 Oktober 2024. Nah, oke, untuk proses penggambaran pasir di area ini sudah ada cukup luas ya Mas Geng, dan ini masih terus bertambah. Dan juga sudah ada proses pemancangan PVD yang seperti ada di depan itu, yang ada alat merah panjang itu Mas Geng. Itu adalah rig pemanjangan PVD sedalam kurang lebih 40 meter, dan juga ini penimbunannya juga berlapis-lapis dengan geotekstil ya Mas Bro. Geotekstil pertama, kemudian akan dihamparkan pasir, kemudian akan dihamparkan geotekstil lagi, dan juga ada penghambaran pasir lagi, dan kemudian proses pemancangan PVD. Setelah proses pemancangan PVD itu nanti juga akan ditimpa lagi dengan geotekstil dan akan ditimpa lagi dengan pasir ya Mas Geng, sampai berlapis-lapis. Kalau nggak salah itu sampai 7 lapisan pasir, dan nanti ketinggiannya itu dari dasar air atau dari permukaan air sekitar 9 meter. Nah, ini juga ada bagian kedua matras bambu yang berada di tepian Sungai Sriwulan Sayung. Berada di tepi Sungai Morosari Sayung Mas Geng. Di sebelah kanan bawah itu juga ada para pekerja sedang merakit matras bambu. Itu segmen yang nanti akan ditarik menggunakan kapal ya Mas Bro ke tempat pemasangan. Nah, itu juga di sebelah barat Sungai Morosari Sayung juga ada penimbunan, dan itu cukup luas Mas Geng area matras bambunya. Nah, untuk yang paling ujung yang menjorok ke tengah itu adalah rest area. Nah, rest area ini menjadi rest area satu-satunya yang berada di tengah laut. Baru pertama ada di Indonesia Mas Bro. Tentunya dengan perkuatan tanah menggunakan matras dan cerucuk bambu. Nah, itu ada kapal yang sedang menarik cerucuk bambu ya Mas Bro, akan dipancangkan ke dasar air sedalam sekitar 8 meter. Nah, itu areanya cukup luas atau sangat luas bahkan Mas Geng. Kalau dari arah sini itu rest areanya berada di kanan jalan atau yang mengarah dan menjorok ke laut ya Mas Geng. Nah, untuk bagian-bagian seperti karamba ikan itu adalah milik para nelayan. Nah, ini dasar airnya atau tanahnya terlihat ya Mas Bro, karena memang kedalaman air di area ini tidak dalam, ya mungkin sekitar 1-2 meteran, dan juga yang paling dalam itu hanya sekitar 3 meteran. Kalau ada yang berpikir, wah ini menimbun laut yang begitu dalam menghabiskan berapa gunung pasir atau berapa gunung tanah. Nah, ini sekedar informasi ya Mas Geng. Untuk kedalaman airnya itu 1-3 meteran, tidak begitu dalam. Nah, itu adalah lokasi yang nanti digunakan untuk pembangunan jembatan Morosari. Di bawahnya adalah akses menuju ke makam Syekh Abdullah Mulakir menggunakan perahu motor para nelayan atau ojek perahu ya Mas Bro. Nah, ini penimbunannya hanya berada di pojok ini, mungkin akan dijadikan jalan akses dulu Mas Bro. Untuk sebelah kanan matras bambu itu sangat banyak pekerja yang sedang merakit lapisan demi lapisan matras bambu. Karena proses pelapisan atau penghamparan matras bambu ini
akan dilakukan lapis demi lapis ya Mas geng. Kalau dari ujung sampai ujung itu sudah dilakukan lapisan kelima misalnya, dan itu akan diulangi lagi dari ujung sampai ke ujung dengan lapisan ke-6 sampai seterusnya sampai lapisan ke-13 tentunya. Nah, untuk video ini saya jadikan dua bagian ya Mas Bro, atau dua episode. Nanti tolong bisa ditonton pada hari Kamis 17 Oktober. Nanti akan saya buat video lanjutannya. Nah, seperti inilah penghamparan matras bambu di area Morosari Sayung. Untuk panjangnya ini sekitar kurang lebih 1,5 km Mas geng yang sudah terhamparkan, dengan lebar 130 sampai 150 meter. Nah, itu kan ada matras bambu yang masih terlihat tipis ya Mas Bro, atau jarang-jarang. Itu adalah segmen-segmen matras bambu yang paling dasar dan akan dijadikan satu di lokasi pemasangan. Nanti akan dilapisi dengan matras bambu kedua, itu perakitannya batang demi batang bambu, bukan lagi bagian kotak-kotak itu ya Mas geng. Nah, yang paling pojok dengan yang paling ujung ini mungkin hanya sampai pada lapisan ke-1 sampai ke-5. Nah, kalau sudah lapisan ke-13 akan dilakukan penghamparan geotekstil, dan nantinya atasnya akan ditimbun dengan pasir. Untuk suplai dari pasir ini adalah pasir gunung Mas geng, bukan pasir laut. Didapatkan dari daerah Kendal, Semarang dan sekitarnya. Juga ada di Rawasari, Tembelang pengambilannya Mas Bro. Memanfaatkan tambang atau kuari yang sudah beroperasi di sekitar Semarang. Oke ya Mas Bro, jangan lupa saksikan episode kedua di area ini. Akan upload pada hari Kamis 17 Oktober.